Partai Mahasiswa Indonesia lahir. Refli Harun mengaku kebingungan. Ya, coba kita bahas mengenai Partai Mahasiswa ini ya. Menarik, ada Partai Mahasiswa. Itu lah, kok ada Partai Mahasiswa ya? Buat apa gitu Partai Mahasiswa? Jadi saya punya keberatan tersendiri kalau ada Partai Mahasiswa, karena partai itu orientasinya kekuasaan. Ya bisa juga nilai, tetapi the first thing to do adalah orientasinya kekuasaan, memenangkan pemilu, merebut kepemimpinan dan lain sebagainya. Lah kalau mahasiswa gimana caranya ya? Ketika dia harus merebut kekuasaan, mendapatkan kursi sementara dia masih berstatus mahasiswa, kan? It doesn't make sense ya. Oke, kalau dia ikut partai oke lah. Tetapi kalau membuat partai sendiri ya itu ya agak bermasalah. Nanti isinya bukan lagi mahasiswa tapi isinya orang yang lulus kuliah, bapak-bapak dan lain sebagainya. Oke. Partai Mahasiswa Indonesia, saya sama dengan ketua BEM UGM ya. Jadi kalau mahasiswa ya membentuk partai politik itu justru menyalahi kodratnya. Kenapa? Pertama, status mahasiswa itu temporary ya, hanya sementara waktu. Padahal partai politik tidak dimaksudkan untuk sementara waktu. Partai politik itu ya kalau bisa seterusnya sampai mati. Orang masuk partai politik kan harus ada landasan ideologisnya. Nah, bagaimana misalnya ketika dia sudah selesai tiba-tiba dia tidak lagi mahasiswa tapi tetap menjadi bagian dari partai mahasiswa? Ya bisa aja, ya bisa sih. Tapi lama-lama ya partai umum aja sifatnya. Oke, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, eksistensi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ya bukanlah makhluk yang sudah jadi, tapi manusia yang sedang berproses. Nah, dalam berproses itu dia terlibat juga dalam persoalan bangsa dan negara. Sebagai apa? Sebagai, orang mengatakan sebagai agent of change ya, sebagai agent of development ya, sebagai moral force, macam-macam lah status yang dilekatkan ke mahasiswa. Kalau dia menjadi partai politik, maka status itu ya hilang. Dia akan menjadi political force atau political movement, gerakan politik atau kekuatan politik yang tidak ada bedanya dengan kekuatan politik lainnya dalam rangka merebut kekuasaan melalui kontestasi pemilu. Padahal yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah pikiran sehatnya, pikiran normalnya, pikiran tanpa vested interestnya ya, pikiran tanpa kepentingan. Jadi kalau mahasiswa sudah diwarnai kepentingan-kepentingan, maka ya dia bukan lagi mahasiswa jadinya, tapi dia sudah menjadi sebuah kelompok kepentingan yang sangat politis, yaitu yang berbaju partai politik. Jadi tidak sesuai dengan hakikat keberadaan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu pendobrak kalau ada jalan buntu, jadi dia breakthrough. Mahasiswa itu mengandalkan kekuatan moralnya untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Mahasiswa itu berjuang tanpa kepentingan kecuali kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau sudah partai politik ya sudah beda, ada struktur komando, ada kepentingan, ada platform dan lain sebagainya. Jadi saya kalau boleh appeal ya kepada para mahasiswa yang membentuk partai mahasiswa ini, ya lebih baik tidak usah dilanjutkan. Kecuali ada petualang-petualang mahasiswa yang memang membentuk partai ini untuk dalam tanda kutip menyediakan diri sebagai vehicle kekuatan politik tertentu yang barangkali susah untuk masuk ke lini mahasiswa, tapi melalui partai mahasiswa ini maka nanti akan dijalin kolaborasi. Partai Mahasiswa Indonesia lahir. Refli Harun mengaku kebingungan. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengaku bingung dengan kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia. Buat apa ada Partai Mahasiswa itu? Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, Sabtu 23 April. Refli mengaku keberatan dengan kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia, sebab partai politik berorientasi
pada kekuasaan. Bisa juga enggak, tetapi hal pertama yang dilakukan pasti berorientasi dengan kekuasaan, ungkapnya. Menurut Refli, partai politik memiliki kepentingan untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan kekuasaan. Kalau mahasiswa, sebagaimana caranya? Dia harus merebut kekuasaan dan mendapatkan kursi, sementara dia masih berstatus mahasiswa, tuturnya. Advokat itu menilai mahasiswa lebih baik ikut partai dibandingkan membuat sendiri. Itu bisa jadi masalah, karena isinya bukan lagi mahasiswa, tetapi mereka yang sudah lulus kuliah, bahkan yang sudah bapak-bapak, paparnya. Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyinggung lahirnya Partai Buruh dan Partai Mahasiswa Indonesia saat menerima massa aksi demonstrasi di gedung DPR Kamis 21 April. Dasko mengungkapkan selamat kepada dua partai itu sebab dia mendapatkan informasi bahwa kedua partai itu sudah disahkan Kemenkumham. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas bagaimana profil Partai Mahasiswa Indonesia ini.